Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanihi, kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan limpahan kebaikannya Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita di pagi ini untuk berkumpul di rumahnya dalam majelis ibadah, dalam majelis thalabul ilm. Detik-detik yang kita lalui dalam majelis ilmu adalah ibadah, sebagaimana detik-detik yang kita lalui dalam sholat. Ya, karena itu munculkan niat duduknya kita di rumah Allah hanya mencari ridho Allah, dan kita persembahkan apa yang kita amalkan hanya untuk Allah, murni, bersih, jernih, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah hanyalah menerima amal dari yang ikhlas, yang jernih, bersih, dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya hisab kita, dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kajian hadis ya, dan masih kita di pembahasan muqtada syahadat Muhammad Rasulullah, yaitu konsekuensi seseorang ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu membenarkan apapun yang dikabarkannya, mengerjakan apapun yang diperintahnya, menjauhi apapun yang dilarangnya, dan tidak kita beribadah kecuali sesuai dengan tuntunannya. Dan kita masih di bagian pertama, yaitu yaitu tasdiquhu fima akhbar, ya, membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apapun yang dikabarkannya. Di antaranya adalah tentang asyratus saah, tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan kita sudah bahas tentang Dajjal, juga Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Masuk pada pembahasan yang berikutnya, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan taquma as-saa'ah hatta tara qablaha 10 ayat. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai muncul 10 tanda-tanda. Apa saja itu? 10 tanda hari kiamat, maksudnya 10 tanda hari kiamat besar ya. Kalau tanda hari kiamat kecil ada puluhan, bahkan sebagian mengatakan ada 50 lebih. Ya, diutusnya Nabi Muhammad saja sebagai tanda hari kiamat kecil. Nah, 10 tanda hari kiamat besar itu apa saja, Abu Ammar? Dajjal, dukhan, asap, betul. Binatang yang bisa berbicara. Nah, baru 3 tuh. Matahari. Nah, matahari terbit dari barat. Turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Nah, gempa longsor di Jazirah Arab, kemudian ada 3 di Jazirah Arab, di timur dan di barat. Nah, ini ada timur dan barat. Kemudian yang terakhir adalah apa? Api keluar dari negeri Yaman. Jazakumullah khair.
ada 10 tanda besar hari kiamat. Maksudnya dengan keluarnya tanda yang 10 ini tidak lama lagi setelah itu akan terjadi hari kiamat. Nah, kita masuk pembahasan Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj adalah eh, dua nama suku ya. Mereka ini anak Adam, manusia. Ya, manusia seperti halnya kita. Ya, tapi kan mereka mempunyai ciri-ciri juga, ya, beda juga kan seperti orang Indonesia, orang Afrika, orang Arab, nah, itu kan berbeda-beda. Nah mereka pun mempunyai juga ciri fisik mereka. Tetapi mereka adalah anak Adam. Mereka ini anak Adam. Dan mereka sudah membuat kerusakan sejak zaman Dzulqarnain. Ya, sejak zaman Dzulqarnain. Entah berapa ribu tahun yang lalu. Ya, sampai penduduk negeri di sana minta bantuan Dzulqarnain untuk membuat dinding tembok penghalang antara mereka dengan Ya'juj wa Ma'juj. Karena mereka ini selalu membuat kerusakan. Ya, membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian Dzulqarnain di surat Al-Kahfi bagaimana dahsyatnya, ya, entah teknologi apa yang beliau pakai pada saat itu, membuat tembok dinding yang sangat tinggi dan kokoh. Ya, ada dua gunung itu diletakkan di antara dua gunung tersebut besi-besi. Entah berapa ton besi itu. Antar dua gunung dipenuhi dengan besi. Kemudian dibakar sampai menyala. Kemudian disiram tembaga. Kalaupun sekarang ada negara yang buat seperti itu, ini bukan pekerjaan yang mudah ya. Ya, tetapi bagaimana dulu mereka bisa mengumpulkan besi sebanyak itu dalam waktu yang tidak lama. Ya, bertonton besi. Nah, di antara dua gunung diletakkan, kemudian dibakar entah pakai apa mereka membakarnya. Entah pakai apa mereka membakarnya sampai menyala besi tersebut, memerah. Kemudian mereka sudah siapkan tembaga yang sudah mencair juga untuk disiram di atas besi tersebut dan kemudian merekat. Ya, ketika besi bercampur dengan tembaga apa? Dia rekat, kuat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Famastata'u lahu ayyadhharuhu wa mastata'u lahu naqba." Setelah itu jadi, mereka tidak bisa mendakinya. Ya'juj wa Ma'juj ini tidak juga mereka bisa membolonginya, melubanginya. Ya. Nah, terbuatlah dinding yang menahan Ya'juj wa Ma'juj di satu tempat dengan manusia yang lain. Ya. Nah, mereka tidak bisa keluar dari tempat mereka, dari negeri mereka itu. Kemudian ya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terlubangi, ya, tadi ada faedah sedikit, ketika sudah jadi dinding tembok yang tebal dan kokoh tersebut, Dzulqarnain mengatakan, hadza rahmatum mir rabbi. Ini adalah rahmat dari Rabbku. Jadi beliau tidak menyandarkan ini karena kehebatanku, ini karena aku pintar, ini karena aku di bidang arsitek kayak gini memang. Ya. Enggak seperti itu. Dan ini pula lah yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman ketika beliau meminta ada di antara jajaran kerajaannya yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Saba. Ya. Ifrit mengatakan sebelum kau berdiri, engkau akan lihat. Kemudian kata yang diberi ilmu, sebelum engkau balikan kelopak matamu, engkau akan lihat. Ya, sudah ada di hadapanmu. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Rabbku. Jadi tidak disandarkan kebaikan, kesuksesan, ya, apapun kebaikan yang bisa yang kita lakukan
itu kepada diri kita. Jangan sampai seperti itu. Ini Qarun. Ya. Apa kata Qarun? Setelah dia mendapatkan kesuksesan, kekayaan, harta benda yang melimpah, innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapatkan ini semua karena ilmu yang Allah berikan. Afwan. Bukan. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapatkan ini semua karena kecerdasanku, karena kepintaranku. Qarun menyandarkan kesuksesannya kepada apa? Kepintaran dia, kecerdasan dia. Berbeda dengan Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Ini semua karena karunia Robku. Dzulqarnain bagaimana ketika membuat tembok seperti itu? Mana sekarang negara pun entah berapa tahun mereka bisa bikin seperti ini. Ya, berapa tahun mereka akan bisa seperti ini. Dzulqarnain dalam waktu yang singkat, bukan waktu yang lama berpuluh tahun kayak gitu, enggak. Dalam waktu yang singkat beliau buat seperti itu. Ya, dan beliau mengatakan hadza rahmatun mir rabbi. Ini rahmat yang Allah berikan kepadaku. Nah, ini yang perlu diingatkan kepada saudara-saudara kita, ya, entah dia pejabat kah, entah dia ketua ini, pimpinan ini, entah dia pengusaha, entah dia orang kaya, entah apapun, kita ingatkan. Apapun yang kau dapatkan dari kebaikan tersebut, itu semua adalah karunia dari Allah. Ya, berapa banyak orang lebih cerdas dari kita, berapa banyak orang lebih hebat daripada kita, berapa banyak orang lebih kuat daripada kita, dan Allah tidak berikan itu kepada mereka. Ya, harus diingatkan. Ingat, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Rabbku. Ya, mungkin kita juga pernah lihat ya, ada beberapa ada beberapa mobil ditulis di belakangnya stikernya hadza min fadli rabbi ya. Kalau jadi tulisan Arab tuh nggak semuanya sama kan. Ada Masya Allah, terkadang ada tulisannya hadza min fadli rabbi. Ya, jadi untuk dia tidak tinggi hati, ya, dia sandarkan kebaikan ini, mobil ini, hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Rabbku, seperti itu. Ya, untuk mengingatkan kita, jangan sampai kita angkuh, sombong, semua ini memang karena kecerdasan, karena kepintaran, karena memang saya di bidang itu, jurusan itu, kuliahnya, enggak seperti itu. Nah, ini faedah besar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi tentang proses pembuatan tembok Ya'juj wa Ma'juj, ya. Nah, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan wailul lil Arab min syarrin qad iqtarab. Celaka bagi orang-orang Arab, ya, dari keburukan yang sudah mendekat. Qad futihat al-yawm min ratmi Ya'juj wa Ma'juj mithla hadha. Telah terbuka dinding Ya'juj wa Ma'juj itu seperti ini, sebesar ini. Kata Rasulullah SAW. Kemudian beliau melingkarkan ibu jari beliau dengan jari telunjuk beliau. Jadi zaman Rasulullah sudah terbongkar, sudah selubang sebesar ini terbuka dinding Ya'juj dan Ma'juj. Jadi mereka terus ngebor, mereka terus gali tembok tersebut. Tetapi dalam hadis yang lain disebutkan, ketika mereka kembali lagi, udah terlihat lubang, udah kelihatan apa yang dibalik tembok tersebut. Kita lanjutkan lagi besok. Ini dari pagi sampai maghrib itu aja kerjaan mereka tuh. Ya. Ketika mereka pulang, dinding tersebut Allah rapatkan lagi. Ya. Allah tutup lagi. Terus mereka lubangi lagi. Sudah terlihat lagi, mereka pulang, Allah rapatkan lagi. Kata Dzulqarnain, "Hadza rahmatun min rabbi, fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka, wa kana wa'du rabbi haqqan." Kata Dzulqarnain setelah membuat dinding tersebut, ini adalah rahmat dari Rabbku. Dan ada waktu dinding ini akan dijebolkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah itu pasti. Ya, ada waktu, semua ada ajalnya ya, enggak ada yang kekal abadi kecuali hanya 8 makhluk yang Allah ciptakan untuk kekal. Apa saja itu? Dulu pernah sampaikan ya di sini ya. Buat ibu-ibu yang mau jawab bisa. Al-Qalam, Arsh, betul. Neraka, surga, baru 4, masih merah ini. Nah, Sidratul Muntaha, oh enggak. Nah, ayo Bu, sedikit lagi. Surga, neraka, Arsh, kemudian Qalam. Apalagi
dapat setengah kayak hadiah ya. Ya, jadi yang lainnya adalah Lauhul Mahfuz, ya, kursi, ajbud dzanab, tulang ekor manusia, dan ruh manusia. Ada 8 makhluk yang Allah ciptakan untuk kekal. Baik. Kemudian, ya, kemudian proses terbongkarnya dinding tersebut adalah ketika ada salah seorang di antara mereka yang mengatakan, kita gali lagi besok insya Allah. Dengan kalimat apa? Insya Allah. Beribu tahun mereka tidak mengucapkan insya Allah dan mereka lupa dari kalimat tersebut. Ada satu Ya'juj wa Ma'juj, dia mengucapkan la ilaha illallah. Dia mengucapkan apa? Kalimat insya Allah, kita akan lubang lagi besok insya Allah. Baru tidak tertutup lagi lubang tersebut. Ya, nah ini memang ibadah ya ketika kita mengucapkan insya Allah. Agak maju aja sedikit, teman-teman. Agak maju sedikit. Mereka teman-teman nanti yang terlambat datang nggak di luar. Silahkan maju dikit. Iya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah." Jangan sekali-kali kalian mengucapkan, aku akan berbuat besok, aku akan pergi besok, aku akan lakukan ini dan ini besok, kecuali kalian ucapkan insya Allah. Ya. Jadi ibadah kita mengucapkan insya Allah. Nggak bisa kita memastikan, dan banyak ya orang-orang yang dia merasa hebat, dia buat acara persiapan luar biasa, tinggal kelangsungan acara saja terjadi ini dan itu, ya, karena dia tidak mengucapkan insya Allah. Jadi ucapkan insya Allah sebagai bentuk ibadah dan kita serahkan semua apa yang terjadi itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surah Al-Anbiya ayat 96 sampai 97, hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika terbuka dinding tembok Ya'juj wa Ma'juj tersebut, mereka berhamburan keluar. Min kulli hadabin yansilun, mereka bertebaran kemana saja. Mereka, subhanallah, entah berapa jumlah mereka ya. Entah berapa jumlah mereka. Kata Rasulullah SAW, yang masuk surga itu satu orang, dari Ya'juj wa Ma'juj 1000 masuk neraka. Dari Ya'juj wa Ma'juj 1000 masuk neraka, dari orang Islam 1 masuk surga. Nah, entah berapa jumlah mereka. Ada juga yang mengatakan mereka itu ya, yang perempuannya melahirkan satu wanita itu sampai 1000 anak. Ya, ini Allahu alam ya. Kata ada yang menghasankan hadisnya, ada yang mendhaifkan. Yang jelas mereka jumlah yang sangat banyak. Manusia tidak bisa menghadapi mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah Nabi Isa alaihi salatu wasallam membunuh Dajjal, kata Allah, "Idz auha Allah ila Isa anni qad akhrajtu ibadan li la yudanu li ahadin biqitalihim." Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Isa, aku telah keluarkan hamba-hambaku Ya'juj wa Ma'juj yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Ya. Faharriz ibadi ila Tur, maka bawa hamba-hambaku ke bukit Tur. Nah, ya. Siapa target mereka? Siapa target Ya'juj wa Ma'juj? Kalau Dajjal siapa targetnya? Kang Felis? Orang-orang Islam. Ya, orang-orang Islam yang lemah imannya. Kata Rasulullah SAW, riya itu lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Kenapa? Riya itu lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Kata Rasulullah SAW. Kenapa?
kena riya, betul. Tetapi orang yang kuat imannya, dia tidak akan kena fitnah dajjal. Betul. Nah, ini jawaban Bang Felis betul. Yang pertama ya. Jadi yang pertama jawabannya adalah tidak semua mukmin itu bertemu dajjal. Ya kan? Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka orang-orang dulu nggak ketemu dajjal nih. Kalau kita nggak tahu nih. Kita nggak tahu nih. Dan ya ke Allah alam kapan dajjal itu keluar. Baik. Jadi tidak semua mukmin itu bertemu dajjal. Sedangkan semua mukmin mereka bisa terjangkiti riya. Semua mukmin bisa terjangkiti riya. Siapa? Wali, soleh, ulama, ya para syuhada, orang yang mati syahid, para siddiqun, ya mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum. Rasulullah berkata kepada mereka, "Inna akhwaf ma akhafu alaikum syirkul asghar." Yang paling aku khawatirkan pada kalian, dari sekian banyak yang aku khawatirkan pada kalian, jatuhnya kalian pada syirik kecil, yaitu riya. Kalau amal ibadah, kebaikan, terkena kotoran sedikit saja riya, ingin dicintai orang, disanjung orang, mendapat pujian, pengakuan, habis, Allah nggak terima lagi. Allah nggak terima ibadah yang di sana terkotori dengan riya atau sum'ah. Kalau apa bedanya riya dengan sum'ah, Kang Rama? Nah, kalau sum'ah kayak ingin didengar. Kalau riya ingin dilihat, kalau sum'ah ingin didengar. Riya dari ro'ayaro artinya melihat. Kalau sum'ah dari sami'a yasma'u artinya mendengar. Nah, kalau riya ingin dilihat oleh orang, perbuatan seperti sholat, haji yang seperti itu. Kalau sum'ah ingin didengar, ceramahkah, khutbahkah, baca Qur'ankah, amar ma'ruf wa nahyu anil munkar, yang itu bentuknya suara. Rasulullah SAW mengatakan, yang paling aku khawatirkan pada kalian. Jadi muslim terbaik itu siapa? Mereka para sahabat. Para nabi mempunyai sahabatnya masing-masing. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh. Dari sekian banyak sahabat para nabi, yang terbaiknya adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah berkata, khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku. Nah, Rasulullah tetap mengkhawatirkan mereka para sahabat terkena penyakit apa? Terkena riya. Rasulullah SAW mengkhawatirkan mereka para sahabat terkena riya. Apalagi kita. Sangat mungkin kita untuk terkena riya. Ya. Nah. Sedangkan yang bertemu Dajjal hanya sebagian kaum mukminin saja, mereka hidup di akhir zaman. Yang pertama nih. Yang kedua, kenapa kok riya itu lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal? Karena tadi yang disampaikan oleh Bang Felis, yaitu apa? Tadi apa Bang Felis? Orang yang imannya kuat bisa terkena Dajjal. Bisa terkena riya. Sedangkan orang yang imannya kuat ketika berhadapan dengan Dajjal, dia tetap selamat. Ya, dia tetap selamat. Terlihat tulisan kafaro di dahi Dajjal. Kemudian ketika dia disiksa oleh Dajjal, dia berkata, aku semakin yakin engkau adalah Dajjal. Ya, berbeda dengan seorang muslim yang imannya lemah. Dia akan menjadi pengikut Dajjal. Dia akan membenarkan Dajjal sebagai Tuhan, sebagai Rob yang menurunkan hujan, menumbuhkan pepohonan, mendatangkan berlian, emas, perak, semuanya mengikuti dia. Ya, nah ini target Dajjal itu adalah orang Islam agar murtad. Berbeda dengan target Yajuj wa Majuj. Apa targetnya di sini? Yajuj wa Majuj? Semua makhluk, manusia, binatang, semuanya. Ya, manusia mau dia muslim, mau dia kafir, dia lihat ada selain ras dia, ini rasisnya luar biasa nih ya. Ya, selain ras mereka, ya suku Ya'juj wa Ma'juj, mereka akan bunuh. Mereka akan bunuh, mungkin bisa jadi dimakan juga sama mereka ya. Ya, kita baca di sini. Nah, dan nggak ada pada saat itu lagi nuklir atau apa bom, tank, helikopter. Ya, kalau udah nggak ada minyak, udah nggak jalan aja semua tuh. Jadi besi-besi tua aja, jadi bangkai-bangkai besi saja. Nah, wa yab'atsullahu Ya'juj
wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun. Allah Subhanahu wa taala keluarkan Ya'juj wa Ma'juj dan mereka dari segala penjuru melimpah, ya berhamburan gitu. Fayamuru awailuhum ala buhairah tabariyah. Kemudian kan ada yang keluar pertama, ada yang pertengahan, ada yang di akhir seperti itu. Yang pertamanya melewati danau Tiberias. Fayashrabuna ma fiha. Kemudian mereka minum dari air danau tersebut. Ini berapa kilometer ini sekarang ini. Ya, danau itu kalau kita lihat danau di Bandung itu apa? Patenggang ya. Apalagi Jatiluhur ya. Enggak sebesar juga danau Tiberias. Itu diminum oleh berapa juta manusia? Kira-kira habis enggak tahu. Ya. Nah, sekarang Ya'juj wa Ma'juj dia minum air di danau Tiberias tersebut. Yang kloter pertamanya nih, rombongan pertamanya minum habis. Wa yamuru akhiruhum, kemudian kelompok yang berikutnya datang. Laqad kana bihadhi marratan ma' tsumma yasirun. Asalnya di sini kayaknya ada air sebelumnya, tapi sekarang udah enggak ada. Berarti sudah terminum habis oleh yang kloter pertama, kelompok pertama. Subhanallah, mereka ini ya. Nah, hatta yantahu ila jabalil khamr wa huwa jabalul baitul maqdis fayaqulun laqad qatalna man fil ardi fa halumma falnaqtul man fis sama. Kemudian mereka terus berjalan sampai di gunung Khamr namanya, yaitu gunung Baitul Maqdis. Mereka bilang, kita semua sudah bunuh yang ada di bumi, sekarang kita bunuh yang di langit. Nih, Ya'juj wa Ma'juj aja percaya ya Allah di atas. Ya, yang nggak percaya Allah di atas lebih parah dari Ya'juj wa Ma'juj lagi keadaannya. Nah, kita sudah bunuh yang di bumi ini, kita bunuh yang di langit. Ini kafir mereka ini. Mereka menentang. Ya, karena itu kata Allah Subhanahu wa taala kepada kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, ya, sebenarnya Allah berbicara dulu kepada Nabi Adam alaihi wasallam, akhrij ba'tsan nar. Keluarkan rombongan dari neraka. Wa ma ba'tsun nar ya Allah? Apa itu ba'tsun nar ya Allah? Kata Nabi Adam, dari 1,000 ya, satu yang masuk surga 1,000 Ya'juj wa Ma'juj. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sampaikan itu kepada para sahabat. Mereka kafir. Ya'juj wa Ma'juj ini mereka kafir. Ya, kufar. Nah dan apa? Mereka meyakini di sana ada penghuni langit. Ya, ada malaikat di sana, ada Allah di atas langit. Kemudian falnaqtul man fis sama. Ayo, kita sudah bunuh manusia nih. Kita sudah bunuh binatang semua yang di bumi sudah kita bunuh semua. Sekarang kita bunuh yang di langit. Mereka bikin anak panah, kemudian mereka arahkan ke langit. Ini luar biasa, bukan panah-panah ecek-ecek ya. Yang apa? Mereka bisa tembus langit tuh. Kira-kira awan nggak kelihatan lagi ke atas. Kekuatannya seperti apa dan anak panah seperti apa yang mereka buat. Nah, kemudian fayaruddullahu alaihim nishabahum mahdubatan daman. Kemudian Allah kembalikan lagi, Allah turunkan lagi anak panah mereka itu sudah terlumuri darah. Seakan-akan mereka sudah membunuh juga yang di langit. Allah Maha Kuasa. Ya, Allah buat seakan-akan saja. Ya, tapi kan kalau misalnya panah-panah sekarang paling berapa ratus meter ya enggak? Berapa ratus meter Bang Ferry? 1 kilo aja enggak ada kan? 1 kilo aja enggak ada. 1 kilo masih bisa kita lihat atas tuh. Ini entah berapa kilometer, dia bisa tembus enggak kelihatan lagi anak panah mereka. Kemudian Allah turunkan anak panah mereka itu sudah berlumuran darah. Ya. Nah. Kemudian Nabi Isa alaihi salatu wasallam tadi di mana? Kan Allah suruh Nabi Isa untuk bawa sebagian manusia kemana? Tadi disampaikan di awal. Ke Bukit Tur, Masya Allah. Betul, ke Bukit Tur. Dan nggak ada lagi yang dimakan. Jadi nggak sebentar Nabi Isa di Bukit Tur, mereka terkepung oleh Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj mereka nggak naik Bukit Tur nih. Kalau naik Bukit Tur habis juga tuh Nabi Isa. Ya. Nah, kemudian kata
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta yakunu ra's thawr li ahadihim khairun mi'ati dinar. Ya, satu kepala sapi harganya di saat itu ketika terkepung nggak ada lagi makanan sama dengan 100 dinar. 1 dinar 4,25 gram. Berarti 425 gram. 4 kilo saparapat. Harga satu kepala sapi. Ya, berapa harganya 425 gram? Kalau 1 juta saja udah 425 juta. Ya, sekarang harga emas naik. Ya, satu kepala sapi. Nggak ada yang dimakan oleh Nabi Isa dan para sahabatnya pada saat itu. Kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah binasakan semua Ya'juj wa Ma'juj. Ya, mereka sudah merasa berkuasa, mereka sudah merasa hebat pada saat itu, sudah membunuh semua yang di bumi, sudah membunuh semua yang di langit. Allah munculkan di leher mereka penyakit ulat. Keluar di leher mereka ulat. Fayusbihuna farsa kamauti nafsin wahidah. Kemudian mereka semua mati seperti satu jiwa. Bareng matinya semua. Nah, turunlah Nabi Isa alaihissalam dari Bukit Tur dengan para sahabat beliau. Fala yajidu mawdi asyibr. Tidak beliau dapatkan satu jengkal pun tanah kecuali di sana penuh dengan bangkai Ya'juj wa Ma'juj, dan saking busuknya bangkai mereka itu Nabi Isa alaihissalam berdoa lagi. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kirim burung, ya, sebesar leher unta. Fatahmiluhum fatatrahuhum haitsu sya'. Kemudian dibawa satu persatu Ya'juj wa Ma'juj ini oleh burung-burung tersebut entah kemana mereka bawa. Baik, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Jadi hadis yang sangat sahih, ya. Baik. Inilah kisah Ya'juj wa Ma'juj. Nah, kemudian tanda hari kiamat yang berikutnya adalah khuruj ad-dabbah, keluarnya dabbah, yaitu binatang yang bisa berbicara. Jenis binatangnya apa? Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan monyet, ada yang mengatakan keledai, ya, ada yang mengatakan unta. Nggak ada yang tahu, nggak ada dalilnya, maksudnya nggak ada dalil jelas tegas jenis apa dari binatang tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, akhrajna lahum dabatan minal ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Kami akan keluarkan binatang dari bumi berbicara kepada manusia bahwasanya manusia mereka terhadap ayat-ayat kami tidak beriman. Ya, mereka memberikan peringatan kepada manusia. Bisa bicara nih. Nah, kalau sudah muncul dabbah atau terbit matahari dari barat, pada saat itu banyak manusia beriman dan tidak diterima lagi iman mereka, dan tidak diterima lagi amal soleh mereka. Tobat mereka nggak diterima, sholat nggak diterima, ya, mu'alaf nggak diterima. Yauma la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari di mana tidak bermanfaat lagi iman seseorang yang dia belum beriman sebelumnya, atau dia mau menambah dari keimanannya amal ibadah, nggak Allah terima. Ya, jadi tobat itu expire kapan? Akhir tobat kapan? Ketika matahari terbit dari barat atau keluar dabbah ini. Ya, dan nggak disebutkan ini apa namanya, tanda hari kiamat kan tadi 10 disebutkan, ya. Itu bukan berurutan. Yang berurutan cuman Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj wa Ma'juj. Ini sudah pasti berurutan ini. Ya, keluar Dajjal dulu, turun Nabi Isa, kemudian keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Selebihnya ini nggak ada urutan, nggak tahu apa namanya, api yang keluar, ya, kemudian dabbah, terbitnya matahari dari barat. Nah, ini untuk seluruh manusia, tidak diterima lagi tobat kalau sudah keluar dabbah atau terbit matahari dari barat. Kalau untuk perorangan kapan tidak diterima lagi tobat? Ketika sakaratul maut.
Ya ketika sudah sakaratul maut, orang sudah ngorok nih, dia bertobat, dia mengucapkan la ilaha illallah, nggak diterima lagi. Dia mengucapkan tobat dari dosa yang dulu pernah saya lakukan, nggak diterima lagi. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama dia belum ghargharah, belum mulai ngorok, ya belum mulai sakaratul maut. Kalau sudah sakaratul maut nggak diterima. Seperti tobatnya siapa? Firaun, ya. Firaun nggak diterima tobatnya, ya karena dia bertobat di saat dia sedang seperti itu. Firaun mengucapkan la ilaha illallah nggak? Dia mengucapkan la ilaha illallah. Firaun menyatakan dirinya muslim. Di surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin." Aku beriman bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Tuhannya Bani Israel. Maksudnya Allah, ya, dan aku muslim ya Allah. Al-an, baru sekarang kau ucapkan itu. Wa qad asaita qablu, padahal kau dulu pelaku maksiat. Jadi seperti ini ya. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita tergantung apa yang kita perbuat sebelum kita ini. Sebelumnya. Kalau seandainya kita menjalankan perintah Allah, kita jauhi larangan Allah, di saat kita sedang terdesak, di saat kita sedang terjepit, kesulitan, kita berdoa kepada Allah, Allah akan turunkan pertolongannya. Ya. Seperti Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, dimakan ikan paus, kemudian dibawa ke dasar lautan. Nada fil dhulumat wa dhannun. Nama lain Nabi Yunus itu adalah Dhannun atau Dhunnun, ya. Dhannun atau Dhunnun. Itu nama lain Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Dimakan oleh ikan paus, dibawa ke dasar lautan. Nada fil dhulumat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa dhannun idh nada fil dhulumat, di surah Al-Anbiya. Ketika Dhannun memanggil-manggil Allah, berdoa kepada Allah, fil dhulumat, di kegelapan demi kegelapan. Kegelapan dalam ikan, perut ikan. Kegelapan perut ikan. Kegelapan dasar lautan. Kegelapan malam. Malam pada saat itu sedang bertumpuk-tumpuk awan. Tambah gelap lagi tuh. Ya, orang di laut di saat gelap, dia melihat tangannya aja nggak bisa. Saking gelapnya, melihat tangannya saja tidak bisa. Kata Allah Subhanahu wa taala surah An-Nur, "Zulumatun ba'duha fawqa ba'd, idza akhraja yadahu lam yakad yaraha." Kegelapan yang bertumpuk-tumpuk, kalau dia lihat tangannya dia saja, hampir dia nggak bisa melihatnya. Kegelapan seperti itu, coba antum pejamkan mata antum. Kita mau melihat seberapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Coba pejamkan mata kita. Ya. Dahsyatnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, bisa melihat kita dengan penglihatan kita, apa yang bisa, kita nggak dituntun oleh orang, ya nggak. Kita bisa kamar mandi sendiri, kita bisa makan, kita bisa pilih ini dan itu, kita bisa berkendara. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, hanya nikmat penglihatan saja. Nah, Nabi Dhannun, apa kata Allah? Laula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andaikan Yunus dia sebelumnya bukan termasuk orang yang beribadah, dia akan terus berada di perut paus tersebut sampai hari dibangkitkan. Jadi Allah akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan Allah sebelum kita mendapatkan kesulitan. Kalau kita ingat Allah, ya, di saat kita lapang, Allah ingat kita di saat kita susah. Kalau kita lupa Allah di saat kita sedang sehat-sehatnya, kuat-kuatnya, tinggi-tingginya, besar-besarnya, sedang kaya-kayanya, ya. Kalau kita ingat Allah di saat sedang kuat-kuatnya, maka di saat kita sedang sulit, Allah akan bantu kita. Kalau kita lupa Allah di saat kita sedang kuat, Allah akan lupakan kita. Ini faedah yang disebutkan oleh para ulama, perbedaan Firaun dengan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Ya, dan banyak sekali ayat di dalam Al-Qur'an, Allah akan membalas sesuai dengan perbuatan. Ya, dan kalau kita nih sering doa di saat kita sedang sehat kayak gini, sering doa kepada Allah, ya Allah mudahkanlah pekerjaan saya, ya Allah
berikan pertolongan atau jaga anak saya, jaga keluarga, apapun doa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta kita apa namanya? Minta untuk makan ya, untuk makan. Taib. Ya ibadi kullukum ja'i' illa man at'amtuh. Wahai hamba-hambaku sesungguhnya kalian semua itu kelaparan. Kecuali yang aku kasih makan. Minta kalian makanan kepadaku. Mungkin kita nggak pernah doa. Ya Allah mudah-mudahan bisa sarapan. Ya Allah mudah-mudahan bisa makan siang. Hampir lupa kita untuk minta makan. Lupa kita kepada Allah untuk minta pakaian. Kullukum arin illa man kasautu. Setiap kalian itu telanjang kecuali yang aku kasih pakaian. Minta kalian pakaian kepadaku. Aku kasih kalian pakaian. Ya ibadi kullukum dhal illa man hadaitu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua sesat. Kecuali yang aku kasih hidayah. Minta kalian hidayah kepadaku, aku kasih kalian hidayah. Ya. Allahumma inni as'alukal huda, wat tuqa, wal afaf, wal ghina. Diulang-ulang terus. Ya Allah, aku memohon kepadamu hidayah. Aku memohon kepadamu ketakwaan. Aku memohon kepadamu afaf, kehormatan diri. Aku memohon kepadamu rasa cukup. Ini sering Rasulullah ucap, Rasulullah SAW. Ya, kalau memang kita masih ada yang salah, minta kita hidayah Allah, yang salah itu dibenarin ya Allah. Kalau kita sudah tahu kebenaran tersebut, istiqomahkan ya Allah. Kalau kita sudah diberikan keistiqomahan dalam kebenaran tersebut, ya Allah bukakan lagi pintu-pintu hidayah yang lain yang belum aku tahu dan mudahkan aku untuk mengamalkannya. Sekarang kita tahu kan, sholat tahajud berapa rakaat biasanya Pak? Bu, 11 rakaat. Ibu lakukan nggak setiap hari, setiap malam? Kirain iya, alhamdulillah mau bilang tadi. Jujur, masya Allah. Ya, maksudnya kan kayak gitu ya. Maksudnya kita ini udah tahu sedekah keutamaannya. Kita sudah tahu sholat tahajud keutamaannya, sholat duha keutamaannya, rawatib. Siapa yang mau dibangunkan istana di surga? Kata Rasulullah SAW. Siapa yang menjaga sholat rawatib, Allah akan bangunkan rumah untuk dia di surga. Rumah lain 4 kali. Bukan 4 kali 6 tuh. Bukan tipe 47, bukan tipe 62 atau 36 atau 29, 21, bukan. Ya, istana di surga. Sudah pernah sampaikan kan, orang yang paling terakhir masuk surga aja itu 10 kali lipat dunia Allah kasih. Hektarnya itu berapa tuh? Hitung aja berapa hektarnya. Karena menjaga 10 rakaat rawatib. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Allah bangunkan untuk dia surga, Allah bangunkan untuk dia rumah di surga. Kita sudah tahu, tapi kemudahan itu nggak ada. Berarti nggak ada hidayah namanya. Kita tahu sholat tahajud, tapi masih sulit kita kerjakan. Mungkin kita kerjakan, ada yang 1 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada yang 5 rakaat. Kan harus ganjil ya. Sholat tahajud itu harus ganjil. Jadi 2, 1, 4, pokoknya harus ganjil lah, diakhiri dengan ganjil. Tapi hidayah yang tidak Allah berikan kepada kita. Ya, makanya Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Banyak-banyak kita berdoa, banyak-banyak kita meminta kepada Allah. Mungkin kan diselang kalau ibu kerjanya pakai lisan enggak? Maksudnya angkat telepon enggak mungkin Abu Amar ya? Hanya mungkin apa? Pakai ini kan? Kerjanya pakai tangan kan? Ya enggak? Nah, sambil kerja pakai tangan itu lisan terus zikir, terus doa, Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Kemudian doa minta ampun kepada Allah, Allahumma nastaghfiruka wa atubu ilaik, astagfirullah atubu ilaik, astagfirullah atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik. Allahumma astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma ighfirli wa tub alayya. Banyak kita minta istighfar terus, astagfirullah. Kalau enggak astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Apa kata Rasulullah? 2 kalimat ini sangat memberatkan timbangan. Sangat dicintai oleh Rahman. Sangat mudah terucap oleh lisan. Kata Nabi Muhammad SAW. Yang berat timbangannya di akhirat surga untuk dia. Yang ringan timbangannya neraka pasti. Ya, jangan berharap surga, neraka pasti. Ya, nah untuk memberatkan timbangan amal kita, perbanyak kita cuma mengucapkan apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kan mungkin yang pekerjaannya dengan beda ya kalau memang admin pakai telepon kan. Ya. Tapi kalau misalnya dia kerjaannya dengan tangan nih, terus zikir, jaga zikir.
subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, atau banyak berdoa. Dia yang banyak berdoa, dia yang banyak berzikir di saat lapang, maka doa dia di saat sedang sulit pasti Allah akan kabulkan. Apa kata Rasulullah SAW? Man yurid ayyastajiballahu du'aahu firraha fi syiddah falyukthir du'a firraha. Siapa yang mau dikabulkan doanya di saat sempit, maka perbanyaklah berdoa di saat lapang. Tadi, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat pada kalian. Ya, kalau seorang dia lupa dari Allah, Allah akan lupa dari dia. Nah, nah kita kembali ya. Jadi di antara sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah dengan dia melakukan ibadah di saat dia sedang lapang-lapangnya, bahagia-bahagianya, senang-senangnya. Ya, biasanya orang doa itu kalau sedang susah aja, ya enggak? Ke masjid itu pas sedang susah aja. Pas sedang lapang-lapangnya lupa tuh dari masjid, lupa dari dia berdoa kepada Allah. Mana mau Allah kabulkan doa dia. Kalau mau dikabulkan doanya di saat sempit, di saat sedang sulit, perbanyak doa di saat dia sedang lapang. Nah, tapi kemudian ya, tulu'u syams maghribiha, keluarnya atau terbitnya matahari dari barat. Nah, terbitnya matahari dari barat. Sekarang matahari terbit dari mana? Sekarang matahari terbit dari timur. Ya, kemudian nanti Allah perintahkan kepada matahari, itla'i min haitsu ji'ti. Terbitlah engkau dari mana engkau tenggelam. Ya, engkau tenggelam dari sana, sekarang terbitlah dari sana. Ketika itu sudah terjadi, maka tidak bermanfaat lagi tobat, gak bermanfaat lagi sholat, ya apapun ibadah, mu'allaf, dia beriman, ucapan la ilaha illallah, gak Allah terima lagi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dukhon. Apa itu dukhon? Asap. Ya, asap menyelimuti bumi seluruhnya. Keluar asap. Dan menyelimuti bumi seluruhnya. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ketika dia mendapatkan asap tersebut, tersiksa. Ya, dia tersiksa. Tapi seorang mukmin ketika dia terkena asap tersebut hanya bersin-bersin saja. Bersin-bersin biasa saja, enggak tersiksa. Nah, ini bedanya seorang mukmin dengan kafir ketika terkena asap tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah an-nar, api, keluar dari negeri Yaman. Mereka api ini dia menggiring manusia ke tempat manusia nanti berkumpul. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bagaimana keadaan apinya tersebut. Katanya apinya nih, jadi manusia ini jalan terus. Ini kalau mereka istirahat, apinya pun ikut diam dulu, ya, diam dulu. Nanti kalau orang ini jalan, digiring lagi oleh api tersebut sampai ke tempat di mana mereka berkumpul. Nah, kemudian yang terakhir adalah salat khusuf. 3 gempa, longsor, amblas. Itu khasf ya. Makna khasf itu gempa, kemudian longsor, kemudian amblas. Bukan kampung, bukan hanya kota kecil, negeri-negeri, kota-kota besar, negara-negara, amblas. Di Jazirah Arab, di timur dan di barat. Nah, ini 3 tanda 10 tanda hari kiamat ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian ketika itu terjadi, datanglah hari kiamat. Ya. Bagaimana kita mau tahu seperti apa sih dahsyatnya hari kiamat itu? Ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bacalah 3 surat: Al-Infitar, Al-Insyiqaq, dan At-Takwir. Ya, kalau mau tahu, mau tahu seperti apa dahsyatnya hari kiamat, baca 3 surat. Surat apa tadi, Bu? Al-Insyiqaq, Al-Infitar, At-Takwir, ya, dapat hadiah Bu itu.
Ya. Ada 3 surat. Ya, bagaimana nanti bintang-bintang seperti kelereng jatuh, terburai seperti itu, air laut berubah menjadi api, gunung-gunung berhamburan, bahkan berlarian satu sama lain, bertabrakan, eh, berhamburan apa yang ada di dalam gunung tersebut. Ya, yauma tamurrus, gimana, gimana suratnya? Di surat Al-Ankabut atau di surat Qasas, Nana lupa nih. Nah, ya, gunung-gunung berbenturan, gunung-gunung berjalan dan berbenturan, kemudian bumi, langit terbelah, ya. Wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man Allah. Kemudian ditiup sur. Sur itu apa? Istilahnya oleh kita kan sangkakala, ya enggak? Ya, itu istilah Hindu, ya. Orang Islam punya istilah sendiri namanya sur. Sur itu apa? Tanduk besar. Dulu orang sebelum perang kan pakai tanduk dulu, ada trompet. Ya, dari tanduk. Ya, sur itu adalah kornun azim, tanduk besar. Kalau sudah ditiup trompet tersebut berarti sudah mulai peperangan. Zaman dulu seperti itu. Nah, sur adalah tanduk yang sangat besar. Wa nufikha sur, dan ditiuplah sur itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man Allah, mati semua yang ada di bumi, semua yang ada di langit kecuali yang Allah kehendaki. Ada beberapa malaikat saja yang dikecualikan oleh Allah untuk tidak mati. Semua yang di bumi mati. Ya. Siapa yang meniup sur? Ayo Akang, siapa yang meniup sur? Malaikat apa? Apa? Israfil. Israfil, ya. Itu pendapat yang maksudnya untuk hadis, untuk dalil sebenarnya nggak ada. Tetapi ya, ini ijma disebutkan oleh para ulama. Ya, banyak ulama yang menukilkan ijma bahasanya yang meniup sur adalah Israfil, ya. Kata Rasulullah SAW, wa nafikhus sur qadil taqama, yang meniup sur sudah menaruh lagi. Apa nih, ujung tanduknya itu sudah diletakkan di mulutnya dari zaman Nabi SAW. Ya, menunggu kapan diperintah oleh Allah. Malaikat mah nggak ada capek. Kalau kita suruh nunggu kayak gini aja berapa jam mah udah bosan, ya nggak? Malaikat tuh tidak pernah capek, nggak pernah bosan, nggak pernah merasa rugi, naonan, nggak ada. Mereka hamba yang selalu taat kepada Allah. Dan bagi mereka pula, al-yaum indallah ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun kalian hitung. Kata Allah Subhanahu wa taala, satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun kalian hitung. Ya, di surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian. Nah, dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW, sekarang ini Allah sudah perintahkan peniup sur untuk meletakkan ujung tanduknya itu di mulutnya, menunggu kapan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pelajari tanda-tanda hari kiamat seperti ini untuk kita beribadah kepada Allah. Kita semua akan mati. Ya, waman mat faqad qamat qiyamatu. Siapa yang mati sudah tegak kiamat untuk dia. Orang mempelajari tanda-tanda hari kiamat ya untuk mempersiapkan diri bertemu Allah Subhanahu wa taala. Banyak zikir, banyak ibadah. Yang menyelamatkan kita, yang menemani kita, yang setia dengan kita adalah amal ibadah kita. Amal ibadah kita yang paling menjadi sebab untuk bisa kita selamat di alam dunia ini, di barzakh, kemudian di alam akhirat. Gak ada amal, jangan harap mendapatkan kebaikan di 3 alam ini. Alam dunia, barzakh, dan akhirat. Mau syafaat Nabi, syafaat wali soleh, percuma kalau gak ada amal ibadah, jangan harap dapat. Ya, jangan harap dapat. Jadi amal ibadah itu yang menemani kita kapanpun dan dimanapun. Nah, kemudian yang dikecualikan oleh Allah untuk mati siapa saja? Semua mati kecuali yang dikecualikan oleh Allah. Siapa saja? Kang Dimas? Kolam. Ya, mati ini bukan ini. Ya, tape. Siapa aja? Bukan, maksudnya dari malaikat. Mati juga itu udah. Udah mati juga. Pemikul ars sudah mati juga. Jibril.
Coba lagi. Jibril, Mikail, peniup sur itu sendiri, Israfil, ya, kemudian malakul maut. Ada 4 malaikat yang tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar sur tersebut. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Israel itu nggak ada dalilnya, Bu. Nama Israel itu hanya datang dari lagu, ya. Lain nyanyi-nyanyian itu. Kemudian pun sumbernya dari cerita-cerita Bani Israel. Nama malaikat maut Israel, ya, itu tidak ada dalil dari ayat Al-Quran atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, yang Rasulullah sebut dalam hadisnya adalah malakul maut. Idh yatawaffakum malakul maut. Ketika malakul maut mewafatkan kalian. Ya, namanya malakul maut. Ya, kalau Israel nggak ada dalilnya. Jadi 4 ini, ya. Kemudian Allah bertanya kepada malakul maut, siapa yang tersisa? Yang tersisa Jibril, Mikail, Israfil, dan aku, ya Allah. Matikan mereka semua ini. Malakul maut mematikan Jibril, Mikail, Israfil. Kemudian siapa yang tersisa? Tersisa engkau dan aku, ya Allah. Matilah engkau, wahai malakul maut. Dimatikan malakul maut. Kemudian summa, kalimat summa bukan fa dalam bahasa Arab. Kalimat summa itu ada jeda. Berbeda dengan fa, itu nggak ada jeda. Mati langsung ditiup lagi kalau fa. Tapi kalau summa itu ada jedanya. Summa nufikha fihi ukhra. Dalam riwayat 40 tahun. Allah biarkan selama 40 tahun. Kemudian Allah hidupkan nafikh sur, Israfil. Ya, Allah hidupkan Israfil pertama kali, kemudian meniupkan sur yang kedua kalinya, bangkitlah seluruh makhluk hidup. Seluruh makhluk hidup. Manusia, jin, binatang, malaikat, semuanya hidup lagi. Kemudian Allah ganti, ya, ketika mereka bangkit itu ka'annahum jaradun muntashir. Ya, mereka seakan-akan belalang yang tersebar, nggak tahu arah. Manusia dibangkitkan, ya, nggak tahu arah kemana ini, bingung. Ada yang teriak-teriak, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil jibal, faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lah wa khashi'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa." Allah Subhanahu wa taala ganti bumi dengan bumi lain. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Ya, Allah mengganti bumi dengan bumi lain. Allah mengganti langit dengan langit lain. Bumi yang Allah persiapkan, tanah yang Allah persiapkan di padang mahsyar itu berwarna putih. Ya, berwarna putih seperti bukan putih bersih, putih roti. Roti dihancurin, kemudian serbuk itu seperti itu. Ya, kemudian tidak ada yang meninggi, tidak ada yang merendah, tidak ada pohon, tidak ada sungai, semuanya tanah datar semuanya. Qa'an sof-sofa, kata Allah. Satu tanah datar semuanya. La tara fiha iwaja wala amta, enggak ada yang belok-belok, enggak ada yang meninggi ke atas, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la iwajalah, ketika manusia berhamburan seperti itu, ada suara memandu mereka ke padang mahsyar, ya, dan mereka mengikuti suara tersebut, fala tasma'u illa hamsa. Ketika mereka mengikuti itu, tertunduk semuanya, ya, dan tidak mereka mendengar kecuali hamsa, kecuali hanya desis atau hamsa itu ini, ya, ketika unta berjalan di padang pasir, hanya suara derap unta itu saja. Hanya itu yang terdengar. Ya, mereka semua berkumpul di padang mahsyar. Ya, ada hari dibangkitkan, ada hari dikumpulkan. Namanya yaumul ba'ts, ada yaum al-hasyr. Terlewat kita ini. Kita belum bahas tentang ini, ya, kubur, ya.
Belum ya? Nah, ulangi lagi gitu sedikit. Sedikit ya. Sedikit. Nah, tentang kematian. Nah, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Ya. Jadi seorang kafir, musyrik, orang yang durhaka, mereka dicabut nyawanya dengan sangat keras sambil disiksa nih. Seperti apa kata Rasulullah SAW, wan nazi'ati gharqa itu? Afan ini ana nggak terbaca tadi. Ya, jadi kita kembali dulu ya sedikit ya. Nah, bagaimana kata Rasulullah SAW? Seperti lilitan kain wol yang dibasahkan ke besi-besi yang berduri. Mungkin kawat berduri dililitkan baju kain wol basah. Kira-kira gimana? Kuat kan? Ya, nggak mau lepas itu, nggak bisa ditarik gampang seperti itu saja. Apalagi kawat berduri nih. Nah, wan nazi'ati gharqa. Seperti itu ruh kafir, musyrik, mereka yang durhaka mencengkram semua bagian tubuh mayit kafir ini. Ini jasad kafir ini. Dia ke tangannya, ya, kemudian ke otot-ototnya, semuanya dia cengkram. Ruh ini nggak mau keluar, tapi mau nggak mau harus tetap ditarik itu, ya. Ditarik baju yang basah tersebut, ditarik, apa yang terjadi? Sobek-sobek kan? Nah, seperti itulah ruh kafir. Dia dicabut, ditarik, sobek-sobek. Ya, itu ruh kafir. Wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lunak. Seperti apa? Kata Rasulullah SAW, seperti air yang keluar dari tekonya. Apa terhambat nggak air ketika keluar dari teko? Enggak kan? Nah, seperti itulah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Keluarlah engkau, kembalilah engkau, pulanglah engkau kepada Rabbmu, ya, radiyatan mardiyah. Engkau ridho dan diridhoi. Ya, engkau ridho dan diridhoi. Dia keluar dengan mudahnya. Dengan mudahnya seperti itu. Kemudian malakul maut yang mencabut nyawa, ya. Tadi yang mencabut nyawa namanya malakul maut, bukan Israel. Bukan kayak gini. Maaf, afwan. Kurang tadi dijelaskan. Israel itu sumbernya dari mana tadi? Israiliyat namanya. Apa Israiliyat itu? Cerita kisah-kisah Bani Israel. Jadi bukan dari ayat Al-Quran, juga bukan hadis Nabi SAW. Seperti nama Habil Qabil, nama Bilqis. Siapa Bilqis? Ratu Saba. Zulaikha atau Zulaiha, istri Aziz, ya. Nah, nama-nama ini semua tidak ada dalam ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Kisah-kisah ini semua ada di dalam Al-Quran dan ada dalam hadis Nabi SAW. Ya. Kata Rasulullah SAW, la tusaddiquha wa la tukadzibuha. Untuk cerita-cerita Bani Israel, jangan kalian benarkan, jangan pula kalian dustakan. Jadi mau ngasih nama anak namanya Habil. Karena kan yang diterima sedekahnya siapa? Habil. Yang tidak diterima adalah Qabil. Seperti itu. Saya mau ngasih nama anak saya Habil. Sebagai salah satu anak Adam yang diterima sedekahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kalau dia benarkan Habil itu nama anak Nabi Adam yang diterima sedekahnya, berarti dia sudah membenarkan cerita Bani Israel. Bilqis misalnya. Yakin. Kenapa? Anak lagi. Istri Nabi Sulaiman, Ratu Saba. Ya, boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kalau saya misalnya suka aja dengan nama Habil, suka aja dengan nama Bilqis, nggak ada masalah. Tapi kalau diyakini itu adalah Ratu Saba, itu adalah istri Nabi Sulaiman, hukumnya tidak boleh. Karena Rasulullah mengatakan, la tusaddiquha wa la tukadzibuha. Jangan kalian benarkan, juga jangan kalian dustakan. Jangan kalian benarkan, jangan kalian dustakan. Kalau kita benarkan berarti kita sudah memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Memaksiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah Israel, ya. Enggak boleh juga kita benarkan, tidak boleh juga kita dustakan. Baik. Kemudian ya,
Malakul maut ketika membawa ruh, mencabut ruh tersebut, langsung banyak para malaikat lain yang sudah menunggu malakul maut mencabut ruh makhluk. Ya, jadi ketika sudah ditentukan ajal per orang, itu sudah banyak malaikat menunggu di sejauh mata memandang. Jauh. Mereka sudah mempersiapkan kain kafan ini. Ya, entah ruh kafir atau ruh mukmin. Dicabut ruh tersebut oleh malakul maut langsung secepat kedipan mata, ruh tersebut diambil oleh malaikat yang lain. Ya, langsung dibalut dengan kafan yang putih bersih, wangi harum, dibawa ke Allah Subhanahu wa taala ke atas. Ya, dibawa ke atas. Kemudian setiap malaikat yang dilalui, yang ditemui, bertanya malaikat ini, siapa hamba soleh ini? Fulan ibnu Fulan, disebut nama terbaiknya ketika di dunia. Kemudian dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kembalikan lagi ruh tersebut. Sampai ruh tersebut melihat jasadnya digotong. Ya. Jadi kalau dibilang ruh gentayangan hanya pas ini aja tuh. Ya. Nggak ada istilah ruh gentayangan ya. Di dalam Islam misalnya orang ketabrak di mana gitu. Kemudian di jalan, kemudian rohnya masih di situ, gentayangan dia di jembatan Simanis, jembatan Ancol. Ya. Misalnya nggak pergi dianya. Terus di sana di rumahnya ada pembunuhan, di situ ada ruhnya gentayangan terus di sana, nggak ada. Dalam Islam itu tidak ada. Ya, nah jadi ketika ruh tersebut melihat jasadnya dibawa ke kuburan, ruh muslim ini berkata, qaddimuni, qaddimuni, percepat aku untuk masukkan aku ke liang lahat, cepat. Ya, karena kan memang disunahkan asri'u bil janazah, segerakanlah kepengurusan jenazah kalian. Ya, mereka para ulama ya berwasiat sebelum meninggal itu, jangan tunggu anak saya yang tinggal di kota lain, yang tinggal di negara lain, segera kuburkan saya. Mereka para ulama kayak gitu. Ya. Jangan tunda-tunda, segerakan pengurusan jenazah saya. Wasiatnya seperti itu. Kemudian jangan tutup keranda saya dengan kain, biar orang melihat jenazah saya. Biar orang-orang melihat jenazah. Ya, sebagai bentuk apa? Nasihat. Pemberi peringatan terbaik, penasehat terbaik adalah apa? Kematian. Biar orang ngelihat mayit kayak gitu tuh dibawa. Ya, ditandu. Orang-orang melihat. Kan lebih terasa nggak? Daripada keranda kayak gitu aja ya nggak? Nah, itu sebagai peringatan, sebagai nasihat. Ya, kemudian qaddimuni percepat aku ketika dimasukkan ke liang lahat, langsung ruh tersebut dimasukkan kembali ke jasadnya, tetapi alam sudah berbeda, alam barzakh namanya. Ya, alam barzakh, alam kubur. Ya. Sedang ditutup, proses ditutup nih. Ya. Keluarga masih ada, teman-teman masih banyak di atas. Langsung mayit ini langsung didudukan dia. Enggak nunggu pulang dulu tuh. Ya, mayit langsung didudukan. Rasulullah langsung bilang kepada para sahabat, "Salu li akhikum at-tasbih." Ayo doa. Berdoa agar Allah berikan kekuatan kepada sahabat kalian yang baru dikuburkan ini. Fa innahul ana yus'al. Karena sekarang dia sedang ditanya. Masih keluarga kita di atas, belum pulang lagi. Ya, didudukan liang lahat atau liang lahat untuk duduk bisa enggak? Nggak bisa, liang lahat kan ditidurkan aja tuh. Ya, tetapi alam sudah berbeda, alam barzakh, dia didudukan. Bisa ditanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Madinuka, apa agamamu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Sekarang ini kalau ditanya sama orang kafir bisa jawab nggak? Siapa Tuhannya orang Islam tuh? Apa agamanya orang Islam? Siapa nabinya orang Islam? Bisa nggak? Atau orang ateis, atau hanya orang orientalis, mustasyriqin. Mereka ini munafik, orang-orang munafik. Atau orang-orang liberal. Orang-orang munafik. Ya, mereka tahu wawasan Islam.
tahu mereka hadis-hadis Nabi, tetapi mereka tidak mengimani. Ya, nggak cukup hanya dia sekedar belajar menambah wawasan tentang Tuhan orang Islam, agama orang Islam, Nabi orang Islam, nggak cukup. Tetapi harus ada apa? Iman. Nggak ada keraguan sedikit pun. Tidak ada bimbang, tidak ada bingung. Ya, dia imani Rob Allah sebagai Robnya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sebagai nabinya dan rasulnya. Apa di antara zikirnya? Apa di antara zikirnya Bang Felis nih? Ini dapat, ini pasti dapat hadiah. Bang Felis sudah jawab dapat hadiah. Zikir untuk kita mempunyai keyakinan kuat Allah itu sebagai Robnya, Nabi Muhammad sebagai nabinya. Bismillah. Ayo Bang Rama. Wah, ada mulai. Terus lanjut. Salam Nabi. Nah, ini ya. Perbanyak zikir ini ya. Ini bukan hanya zikir pagi sudah sore aja. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya, aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya, ini untuk menanamkan doa, ya Allah tanamkan ini, nggak ada kebimbangan sedikit pun, nggak ada keraguan sedikit pun. Ya Allah berikan keimanan. Ya, orang banyak tahu tentang Islam, tetapi masih ada keraguan. Bahkan sebelumnya dia sudah membuat tesis, sudah membuat karya tulis luar biasa, buku-buku, kitab-kitab, tapi akhirnya dia su'ul khotimah. Ada, naudzubillah. Ya, kita minta husnul khotimah kepada Allah. Taib. Kita kembali ya. Nah, didudukan orang tersebut, kemudian ditanya, "Man rabbuka?" Seorang mukmin, Allah berikan kekokohan untuk dia menjawab, "Rabbi Allah." Rabbku adalah Allah. "Ma dinuk?" Apa agamamu? Apa agamamu? Dinil Islam. Agamaku Islam. "Man nabiyuk?" Siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian an sadaqa abdi, di sana ada suara. Benar apa yang dikatakan oleh hambaku. Kemudian bukakan untuknya pintu surga ke kuburan itu. Dan berikan permadani surga. Perlapang kuburannya sejauh mata memandang, terangi kuburannya. Kemudian datang satu sosok nih. Baik rupanya, bagus, harum wangi. Siapa engkau? Aku adalah amalanmu yang soleh. Ini masih ada, masih di atas ini. Keluarga kita masih di atas tuh. Ya, kemudian 6 ada yang dia tidur, 6 solehan, tidur yang baik. Ya, ada juga dia boleh berkunjung kepada keluarga-keluarganya dia yang sudah meninggal lebih dulu, temannya, orang tuanya, neneknya, bisa. Ya, mana dalilnya? Ketika Rasulullah membisikkan kepada Fatimah, tidak lama lagi aku akan meninggal. Nangis Fatimah. Dibisikkan lagi, engkau adalah keluargaku yang paling cepat bertemu denganku nanti. Nah, ini dalil. Engkau adalah keluargaku yang paling cepat bertemu denganku nanti. 6 bulan setelah itu meninggal Fatimah. Ya, kemudian ya dengan dalil ini dikatakan para ulama, orang yang sudah meninggal bisa bertemu satu sama lain. Baik. Nah, kemudian ya sedangkan ruh al-kafir ketika dia dicabut oleh malakul maut, langsung ditangkap oleh malaikat-malaikat tadi itu. Ditangkap, dibalut dengan kain kafan yang kotor, yang kasar, seperti duri-duri, seperti injuk-injuk seperti itu. Ya, kemudian berbau busuk. Dibawa ke atas. Setiap malaikat yang dilewati bertanya, siapa hamba buruk ini? Siapa hamba jahat ini? Disebut namanya yang paling buruk dia miliki di dunia. Mungkin ada julukan-julukan ya. Ada julukan-julukan yang dia suka. Itu yang disebut ketika ditanya oleh malaikat. Kemudian Allah nggak terima ruhnya tersebut. Dibanting
dibanting lagi ke bawah, ruh tersebut, dia melihat jasadnya, dibawa ke liang lahat. Aina tadhabu nabi, aina tadhabu nabi. Kemana kalian mau bawa aku? Kemana kalian mau bawa aku? Jangan kau masukkan aku ke dalam liang lahat. Ya, ini musyrik, kafir, atau yang durhaka aja. Kemudian ketika dia dimasukkan ke liang lahat, langsung didudukan oleh dua malaikat. Marrabbuka, madinuka, waman nabiuk. La adri. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Dipukul pakai palu yang berduri di antara pas di tengah kepalanya, terdengar teriakan. Dia ini oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Andaikan manusia dan jin mendengarnya, la su'iqu, mereka akan pingsan, kata Rasulullah SAW. Ya, teriakan para penghuni kubur. Ya, dan kemudian dipersempit kuburannya sampai tulang rusuknya berselisih. Ya, kemudian didatangkan sosok yang buruk rupa, yang menyeramkan, yang berbau busuk. Siapa engkau? Aku adalah perbuatan maksiatmu ketika di dunia. Ya, dibuka pintu neraka, dibuka permadani neraka, digelar permadani neraka, terbakar dia, terbakar seperti Firaun. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api disemburkan kepada Firaun di pagi dan sore. Wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Dan ketika datang hari kiamat, masukkan Firaun ke seberat-berat azab. Ya, nah ini untuk al-kafir. Ini untuk musyrik. Ya, nah kemudian inilah yang dikatakan apa? Wan nazi'ati gharqa, gitu ya. Nah, kalau mereka yang tinggal di negeri kafir nih, orang Islam tinggal di negeri kafir yang tidak bisa mereka beribadah di sana, ya, dan mereka mampu untuk hijrah dan mereka tidak hijrah, sebelum mereka keluar, ruh mereka keluar itu diazab dulu habis-habisan oleh malakul maut. Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah negeri Allah itu luas, tanah Allah itu luas sehingga kalian hijrah ke sana? Kenapa kalian tidak hijrah? Ya, kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Ketika di satu negeri, tempat, kita nggak bisa lagi beribadah di sana, wajib kita untuk hijrah. Wajib untuk hijrah. Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Nggak ada negeri yang lebih dicintai oleh Allah daripada Makkah. Rasulullah pun sangat mencintai Makkah. Kalau bukan karena beliau ya tidak lapang dalam beribadah, kalau bukan karena itu beliau tidak akan hijrah nih. Beliau tidak bisa beribadah, kaum muslimin tidak bisa beribadah di Makkah. Maka beliau hijrah ke Madinah. Ya, jadi hijrah itu masih ada syariatnya. Di mana satu tempat, satu waktu kita tidak bisa beribadah, maka kita hijrah. Nah, dari tempat tersebut. Mudah-mudahan Allah berikan kita nikmat aman, ya nikmat rukun, nikmat damai di negeri kita ini. Allahumma amin ya rabb. Baik. Nah, kemudian jadi ada namanya fitnah kubur. Ada namanya azab kubur dan nikmat kubur. Fitnah kubur itu apa, Salman? Fitnah kubur. Apa itu? Pertanyaan dari dua malaikat. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuk. Siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Itu namanya fitnah kubur. Kita berdoa di setiap penghujung sholat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnatul mamat. Fitnah kematian. Apa itu? Fitnah kubur ini. Kita minta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau fitnah kehidupan apa? Kalau fitnah kehidupan apa? Ada dua. Fitnah kehidupan. Ini udah disampaikan dulu. Mangga apa? Syubhat dan syahwat. Masya Allah. Jazakallah khair. Masih ada hadiah nggak? Masih ada ya. Nah, syubhat dan syahwat. Ya, syubhat itu banyak sekali, nggak habis-habisnya. Sekarang pun syahwat nggak ada habis-habisnya. Ya, diperbaharui terus. Ya, syubhat berbagai, kita nggak terpikir oleh kita. Ada saja mereka bikin syubhat, bahkan dengan Al-Quran lah syubhatnya, dengan hadis Nabi lah, ya, dengan ucapan-ucapan ulama. Yang hak kita lihat batil, yang batil kita lihat hak. Naudzubillah. Kalau fitnah kematian, tadi apa fitnah kematian? Pertanyaan di alam kubur, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabi. Itu berat, nggak mudah nih ya, nggak mudah.
Ya, kata Allah hanya orang yang beriman untuk bisa menjawab. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya fil akhirah. Allah mengokohkan ucapan yang beriman di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maksudnya kehidupan akhirat ketika ditanya di alam kubur. Yang tidak ditanya di alam kuburnya siapa? Yang tidak ditanya di alam kubur siapa? Yang tidak ditanya di alam kubur siapa? Ya, para nabi jelas karena mereka yang ditanya. Karena mereka yang dijadikan pertanyaan gitu. Para syuhada, cukup kilatan pedang di mata mereka sebagai fitnah kubur. Sebelum matinya mereka melihat kilatan pedang di wajah mereka, itu sebagai fitnah kubur, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ada fitnah kubur, ada azab kubur, azab tadi siksa di alam kubur. Kemudian ada nikmat kubur, taman dari taman-taman surga, ya bisa jadi sumur dari sumur-sumur neraka. Itu kuburan seperti itu. Nah kita kembali ya ke kita sudah tadi bahas hari dibangkitkan, sekarang hari dikumpulkan manusia. Nah, qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya manusia pertama sampai manusia terakhir, makhluk pertama sampai makhluk terakhir, la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Mereka semua akan dikumpulkan. Itu dikatakan padang mahsyar. Padang mahsyar, padang mereka dikumpulkan, mahsyar. Ada dibangkitkan, manusia itu dibangkitkan. Ada kemudian manusia dikumpulkan. Yuhsyarun nas yaumal qiyamati ala ardi bayda afra ka kursatin naqi laisa fiha alamun li ahadin. Kata Rasulullah SAW, dibangkitkan manusia di hari kiamat di atas tanah putih seperti tadi seperti apa namanya? Ya, bubuk roti. Laisa fiha alamun li ahad, tidak ada tanda-tanda untuk siapapun. Kemudian Rasulullah SAW pula bersabda, yusyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan gurla buhma. Manusia dibangkitkan dalam keadaan hufatan, tidak beralas kaki, uratan, tidak berpakaian, gurlan, tidak dikhitan, buhman, tidak membawa apapun. Ya mungkin nempel terus nih kacamata, nempel terus jam tangan, nempel terus nih cincin sama kita, gigi palsu kah? Nggak ada, bawa itu semua nanti ke akhirat. Ya, bahkan yang sudah disunat aja nggak ada lagi. Semua keadaan tidak disunat. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Anbiya 104, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu." Sebagaimana pertama kali kami ciptakan kalian, seperti itu kami bangkitkan kalian. Ya, manusia keluar nggak bawa jam tangan, nggak bawa cincin, ya nggak pakai gigi palsu, ya. Nah seperti itu pula lah manusia nanti dibangkitkan, nggak bawa apa-apa, nggak punya apa-apa. Nah, kama bada'ana awwala khalqin nu'idu. Yang pertama kali diberi pakaian siapa? Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena beliau yang pertama kali terlepas baju beliau karena tauhid dibakar ya. Nah, jadi Nabi Ibrahim orang yang pertama kali diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Aisyah, ya Rasulullah, ayanzuru ba'duna ba'dan? Ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kita saling melihat satu sama lain? Dia melihat auratnya satu sama lain? Malulah pada saat itu. Kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, yauma idzin a'zam. Hari itu sangat dahsyat. Orang nggak akan kepikir melihat aurat, nggak ada. Ya, hari itu sangat dahsyat. Seperti kalau ketika ada musibah-musibah bencana alam saja ya, misalnya tsunami itu waktu di Aceh itu, ada teman istrinya kena, nggak ketemu ya, Ustaz Azhari ketemu nggak ketemu ya. Nah, kakaknya Ustaz Harith, istri beliau kena, anak beliau 3 kena, ya beliau evakuasi, nggak ada, kosong pada saat itu. Orang nggak ada, orang nggak berpakaian, telanjang. Ya nggak ada untuk mikirin lihat aurat. Apalagi padang mahsyar itu. Matahari didekatkan di kepala manusia sejarak 1 mil. Nggak ada orang mikir itu, nggak ada lagi. Ya, itu musibah yang seperti itu.
Apalagi gempa hari kiamat saja, idza apa namanya, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Orang ibu yang menyusui aja lepas, ya, ibu yang hamil langsung keguguran, ya. Nah, wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Dan kau lihat orang pada mabuk, mereka enggak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid. Tetapi azab Allah sangat perih. Baik. Jadi di padang mahsyar manusia dikumpulkan tidak berpakaian, ya. Manusia dikumpulkan, yang dikumpulkan siapa aja? Semua makhluk. Manusia, jin, binatang yang disembelih-sembelih itu sapi, kambing, unta yang disembelih-sembelih semua itu dibangkitkan. Ayam yang kita makan, ya, semua ikan, semua itu dibangkitkan semuanya. Semua itu dibangkitkan. Kemudian hatta yuqas syatul qarna ala syatil jalha, kata Rasulullah SAW. Semua dikisos sampai unta yang bertanduk, ketika dia menanduk di bumi, unta yang tidak bertanduk, unta lagi, domba, kambing, ya. Domba yang bertanduk menanduk domba yang tidak bertanduk ketika di dunia, itu dikisos. Nanti domba yang tidak bertanduk, dia menanduk domba yang bertanduk. Dikisos, sebagaimana dia menyakiti seperti itu. Binatang dikisos, kira gimana? Semua binatang dikisos. Kemudian Allah jadikan tanah semuanya. Nggak ada surga dan neraka untuk mereka. Tapi Allah perlihatkan semua manusia dan jin dan malaikat semua melihat kisos itu. Semua melihat kisos binatang ini, serangga ini, harimau ini, singa ini, gajah, semuanya dikisos, binatang-binatang. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kata orang kafir pada saat itu, ya laitani, andaikan aku pun menjadi tanah kayak itu. Karena orang kafir udah pasti mereka akan mendapatkan kekal abadi di neraka. Nggak ada jeda sedetik pun azabnya surut. Azab orang kafir itu selalu meningkat. Nggak pernah mereka kan kalau misalnya orang sakitnya konstan segitu aja. Kan dia udah merasa mungkin terbiasa dengan sakit itu, dia akan apa? Nggak akan begitu mengaduh lagi. Seperti di awal mereka terkena sakit. Kan gitu. Nah enggak, kalau azab neraka dia semakin parah, semakin berat. Ya, nggak ada sedikit pun jeda. Ya Malikul yaqdi alaina rabbuk. Sampai para penghuni neraka minta, matikan wahai Malik. Malaikat Malik, sampaikan kepada Rabbmu agar matikan kami, agar matikan. Qala innakum makisun. Enggak, kalian kekal abadi. Sok ngeum. Ya, silakan berendam, nikmati neraka itu oleh kalian. Naudzubillah. Baik. Mental dan fisik mereka itu disiksa, ya. Mereka melihat juga para penghuni surga yang mereka zalimi, yang mereka tindas, yang mereka tuduh, yang mereka fitnah, yang mereka macam-macam, minum-minum di surga. Mendapatkan teduhnya surga, nikmat-nikmat surga. Sakit hati enggak mereka ini? Tambah sakit hati lagi mereka di penghuni neraka. Nah, baik, kita masih di padang mahsyar sebelum. Afan. Wa qala al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Wahai, ya, afan. Orang-orang kafir mereka mengatakan, wahai Rabb, andaikan aku pun tanah seperti mereka juga. Ya, orang kafir berharap-harap untuk tidak ada hisab, tidak ada mizan, tidak ada pengadilan, qadha. Nah, itu kita akan bahas lagi nanti perjalanan hari kiamat di padang mahsyar. Bagaimana keadaan manusia, seperti apa mereka dibangkitkan nanti. Kita belum bahas manusia gimana, ada yang tengkorak, ada yang bawa tanah, ada yang disetrika, ada yang gendong kambing, ada yang gendong unta, siapa mereka itu. Nah, insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, kedahsyatan padang mahsyar, ya.
insya Allah. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita cukupkan kajian kita di pagi ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.